Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun menduga sosok artis dalang pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten merupakan artis. Tak hanya itu, Refli juga menduga sosok artis tersebut mempunyai bisnis dan pastinya dekat dengan kekuasaan. Dalam akun YouTube channelnya yang tayang pada Senin 13 Januari 2025, Refli berasa miris karena menurutnya tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. Ia pun menduga pastinya pemilik pagar laut itu merupakan sosok artis yang terkenal. Sebelumnya, sosok artis dalang pagar laut ini diungkap oleh seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru yang menyebutkan bahwa sosok artis tanah air diduga menjadi pemiliknya. Namun ia tidak berani menyebutkan namanya satu persatu karena takut. Heru pun mengatakan dirinya telah mengetahui pemasangan pagar laut itu cukup lama. Dia bahkan mengaku syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut tersebut. Pasalnya tidak ada pemberitaan dari pemerintah daerah perihal hal tersebut. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun, menyinggung sosok selebriti yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Sebelumnya, seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru membocorkan sosok artis tanah air yang diduga menjadi pemilik pagar itu. Kepada wartawan, nelayan tersebut mengungkap sejumlah fakta tentang sang artis. Artis yang diduga pemilik pagar laut tersebut merupakan artis terkenal. Bahkan, lanjutnya, anak kecil pun tahu. Refli pun ikut menerka-nerka siapa nama artis tersebut. Dirinya menduga bahwa sosok artis itu pastinya dekat dengan kekuasaan. Ia pun merasa miris jika keterangan yang disampaikan Heru itu benar adanya. Sebab, tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. Selain terkenal, si pemilik pagar laut tersebut juga tak meminta izin kepada warga sekitar perairan. Minimal, menurut Heru, ada sosialisasi tentang pembangunan dan pemasangan pagar laut. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Si pemilik pagar laut tersebut juga memberikan upah untuk para pekerja yang membangun pagar laut. Heru membeberkan upah pekerja menurut taksirannya sebesar ratusan ribu rupiah. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak. Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.